Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Skaudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang dialami oleh Mas Rindang ya. Pengalaman masa muda Mas Rindang ini menceritakan tentang seorang ibu sambung ya, yang ternyata punya kisah yang cukup tragis. Seperti apa ceritanya? Langsung aja ini dia menceritakan email kamu. Waktu itu saya berusia 14 tahun. Sepeninggal ibu saya, ayah saya itu memang cukup lama hidup sendiri gitu ya, menjadi single fighter. Menafkahi kami berdua. Jadi saya punya adik ya. Jadi kami hanya tinggal bertiga, ayah, adik, dan saya. Nah, beberapa tahun menyendiri, ayah akhirnya bertemu dengan seorang wanita yang mungkin sudah saling menyayangi gitu ya. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Kami diajak untuk pergi dari rumah untuk ikut sama ayah dan ibu sebenarnya masih di kota yang sama, cuma beda rumah aja gitu. Tapi saya nggak mau, saya lebih memilih untuk tinggal bareng nenek. Ya, rumah nenek ini cukup gede ya, 2 lantai, terus kemudian lahannya juga cukup besar gitu ya. Ada paman juga di situ, adiknya ayah yang tinggal di rumah nenek. Saya dan adik saya memilih tinggal untuk di rumah nenek. Beberapa tahun berlalu, ada hal yang mungkin tidak sesuai atau hal-hal yang jelas saya tidak tahu ya, dan tidak perlu tahu juga kali ya. Yang akhirnya memisahkan ayah saya dengan ibu sambung saya ini. Kita panggil ibu sambung saya ini dengan Ibu Joan ya, Ibu Joan. Ibu Joan setelah berpisah dari ayah saya itu pindah ke sebuah desa yang jauh. Kalau kita tinggalnya di kota ya. Desanya Ibu Joan ini memang desa kelahirannya, dan di sana tuh jarak dari kota itu kurang lebih 12 jam ya kalau menggunakan transportasi darat pada masanya. Dan Ibu Joan punya anak yang cukup bisa mengurusnya lah ya. Namanya Kak Intan, kita sebut aja Kak Intan. Dan saya tidak pernah mau bertanya ya, ada apa sebenarnya ibu sambung dengan ayah saya ini. Cuma yang jelas mereka berpisah dan sangat jauh gitu ya. Tapi saya tahu beberapa kali ayah masih suka memandangi foto ibu sambung saya ini. Ya mungkin masih sayang. Sampai di tahun-tahun berikutnya, waktu itu saya ingat banget bulan Ramadan. Ada telepon dari Kak Intan, yang mana Kak Intan ini mengabarkan kalau Ibu Joan ini sakit keras dan harus dilarikan ke rumah sakit yang ada di kota. Jadi di desanya itu alat dan fasilitasnya kurang bisa memadai untuk mengobati Ibu Joan ini. Dan akhirnya Ibu Joan diantar menggunakan ambulan sendirian. Waktu itu Intan tidak bisa ikut mengantar karena kakak Intan ini lagi baru punya bayi gitu ya, baru melahirkan. Ya akhirnya mau gak mau Ibu Joan dilarikan ke rumah sakit yang ada di kota tuh sendirian menggunakan ambulan. Sampainya di rumah sakit, bapak sudah menunggu. Ya kelihatan banget ya bapak tuh kayak masih sayang sama Ibu Joan ini. Dan diantarlah Ibu Joan ke rumah sakit. Beberapa hari dirawat inap. Saya agak terkejut ya dengan kondisi Ibu Joan yang sangat berubah drastis dari
eh, perawakannya gitu ya, kurus banget, terus kemudian cara dia berbicara juga udah agak susah gitu ya. Ibu Joan sepertinya kena penyakit komplikasi yang cukup serius ya. Dan waktu itu sering banget Ibu Joan mengigau, menyebut nama-nama orang gitu ya. Yang setelah saya tahu ternyata itu adalah nama keluarganya. Dia menyebut adik-adik dan kakaknya yang sebenarnya masih ada, tapi nggak tahu kenapa hilang silaturahmi begitu aja gitu dengan Ibu Joan ini. Ya sambil mengigu, kadang matanya sambil melihat ke atas ke langit-langit. Agak cukup creepy sebenarnya. Cuma ya saya nggak boleh berpikiran begitu karena itu ibu sendiri. Dan sampai akhirnya alhamdulillah Ibu Joan kondisinya memulih gitu ya. Pulih, sudah bisa jalan, dan sudah boleh pulang. Dan akhirnya ayah dan Ibu Joan ini bisa kembali hidup bersama. Waktu itu karena kita balik lagi ke rumah nenek gitu ya, jadi ya Ibu Joan ikut tinggal di rumah nenek waktu itu. Diurus sama bapak, sama saya, dan beberapa orang yang ada di sana gitu ya, ikut membantu. Kemudian beberapa hari di rumah Ibu Joan ini semakin segar gitu ya. Sampai ketika waktu itu di bulan Ramadan kan kalau buka puasa tuh menunya suka banyak ya. Salah satu menu favorit Ibu Joan adalah kolak pisang. Nah waktu itu ibu pengen banget kolak pisang, akhirnya kita sediain. Dan waktu itu sebenarnya kita udah mengingatkan kalau makan kolak pisangnya jangan banyak-banyak karena takut gula darahnya nanti naik gitu ya. Tapi Ibu Joan kayaknya udah lama gak ketemu kolak pisang, akhirnya dilahap lah itu sampai habis tuh ya, satu mangkok. Dan nasib yang buruk menimpa kami lagi waktu itu. Ibu Joan selang beberapa jam langsung jatuh dan dilarikan lagi ke rumah sakit. Kondisinya jauh lebih tidak baik dibanding sebelumnya gitu ya. Kali ini untuk melihat saja kayaknya sulit gitu ya. Melihat yang datang siapa, terus kemudian untuk bicara susah. Hanya kode-kode saja yang mungkin cuma bapak yang bisa paham gitu ya. Sebenarnya kami semua sudah mendoakan yang terbaik untuk Ibu Joan, tapi rasanya Tuhan lebih sayang dengan Ibu Joan. Dan akhirnya beberapa hari pasca Idul Fitri waktu itu Ibu Joan dipanggil menghadap ke Yang Kuasa. Ibu Joan meninggal dunia. Kami mengabari Kak Intan di desa sana, dan Kak Intan terdengar menangis terseduh-seduh di balik telepon. Dan waktu itu langsung berangkat ke kota kami. Setelah bertemu Kak Intan, kami semua berpeluk dan penuh tangis ya waktu itu. Dan tentunya Kak Intan ketika datang ke kota kami hanya bisa melihat nisan Ibu Joan tanpa bisa melihat jenazahnya. Ya karena jarak yang cukup jauh ya. Dan akhirnya Kak Intan ini beberapa hari menginap di rumah nenek juga. Waktu itu hari takziah yang keberapa ya? Hari ketiga saya di rumah nenek, dan Kak Intan juga waktu itu masih tidur di rumah nenek. Jadi kayak ada semacam acara tahlilan gitu 1 minggu. Di hari ketiga ceritanya saya tidur di kamar atas ya. Tidur di kamar atas, kemudian kurang lebih jam 1 jam 1 itu saya terbangun karena ingin buang air kecil. Akhirnya saya turun tuh karena kamar mandinya ada di bawah ya. Saya turun ke bawah, melewati dapur,
di dapur itu saya melihat Ibu Joan lagi masak. Jadi dari atas pun saya udah kedengeran ya, dari lantai 2 tuh saya udah kedengeran ada suara orang masak. Terus kemudian saya ke bawah dan benar memang ada orang masak. Ada Ibu Joan lagi masak di situ. Kau udah bangun? Kata Ibu Joan begitu. Iya nih mau ke WC, saya bilang gitu kan. Terus saya masuk ke WC. Terus saya buang air kecil, kemudian cuci muka, terus kemudian saya bercermin di dalam kamar mandi. Saya baru sadar waktu itu. Ibu Joan kan udah gak ada ya. Terus tadi yang nyapa di dapur itu siapa? Wah, saya bingung nih. Saya takut ya, ketika saya nanti keluar kamar mandi, yang mana kamar mandinya ini bersebelahan dengan dapur, saya takut hal yang gak saya inginkan terjadi gitu. Tiba-tiba ada hal-hal yang menakutkan, mengejutkan gitu ya ketika saya keluar dari kamar mandi. Akhirnya saya menahan diri untuk tetap di dalam kamar mandi. Bingung saya harus kayak gimana nih. Dan beberapa saat kemudian itu pintu kamar mandi digedor. Dan terdengar lagi suara Ibu Joan. Dang, Rindang, kok lama amat di kamar mandinya? Saya gemetar tuh. Saya harus gimana ini? Terus kemudian gak lama lagi gedog lagi tuh. Gedor-gedor kamar mandi. Tapi suara berikutnya yang keluar itu bukan suara Ibu Joan, melainkan suara Kak Intan. Lama amat di kamar mandi, lagi mulas apa lagi gimana, kata Kak Intan gitu. Wah, syukurlah gitu ya. Akhirnya saya udah mulai berani tuh, pas buka pintu bener ternyata itu adalah Kak Intan. Saya nggak cerita masalah itu. Sampai akhirnya di hari ke-7 terjadi lagi hal yang buat saya itu cukup menyeramkan. Jadi waktu itu malam, saya ingat banget waktu itu jam 2:30 malam. Nah, saya ini tipikal orang yang nggak suka pakai selimut ya. Mungkin di antara warga Sukawati semua juga ada ya. Jadi kalau pakai selimut tuh berasa risih aja gitu ya. Walaupun dalam keadaan udara yang dingin gitu ya, saya nggak suka pakai selimut. Nah, waktu itu jam 2:30 pagi. Saya tuh memang sudah tidur sebenarnya, tapi jadi terbangun gara-gara ada orang yang menyelimuti saya. Jadi saya lagi tidur gitu, ada yang nyelimutin. Nah, kenapa saya bisa bangun? Itu ketika tangannya menyentuh leher saya. Jadi diselimutin sampai leher nih. Ketika tangannya nempel ke leher saya, itu dingin sekali tangannya. Jadi saya sampai kaget gitu ya, kebangun ketika saya lihat itu adalah sosok yang menyerupai Ibu Joan. Saya langsung balik badan, nutup kepala pakai bantal gitu ya. Dan pasrah aja gitu. Nah, apapun yang bakal terjadi pasrah aja lah, pokoknya saya ngumpet gitu ya. Tapi ya alhamdulillah sih nggak terjadi apa-apa lagi gitu. Dan besoknya baru saya cerita ke Bapak dan ke Kak Intan. Pengalaman yang cukup menyeramkan ya buat saya. Dan saya juga nggak ngerti kenapa saya yang dipilih gitu ya. Atau mungkin orang lain juga mengalami hal yang serupa tapi nggak cerita aja mungkin ya. Yang jelas itu hal yang nyeremin banget. Dan ya alhamdulillah beberapa hari setelah itu banyak keluarga Ibu Joan yang ikut juga berziarah di makamnya gitu ya. Dan tentunya sosok yang menyerupai Ibu Joan itu bukan arwah gentayangan ya, melainkan jin yang menyerupai. Itu dia untuk cerita mencekam kali ini yang dikirimkan oleh Mas Rindang yang diberi judul Ibu Sambung. Terima kasih banyak sudah mengirimkan cerita ini. Dan buat warga Sukawati semua juga yang punya cerita horor, silahkan kirim saja lewat email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa di subscribe,
di-share, di komen kalau perlu ya. Dan saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.